Halo semuanya, balik lagi di Formulasi Fotografi Mulai Basa-Basi. Di episode kali ini kita akan membahas perbincangan yang menarik banget nih guys. Karena ini kita baru kedatangan narasumber baru ini untuk berbincang-bincang bersama. Sebelumnya kenalin dulu, gue Safa dari Fotografi semester 5. Gue Raja Ravanda dari Fotografi semester 3. Oke, kalau kalian penasaran kita mau bahas apa, kalian tonton sampai akhir ya guys. Oke, boleh kali perkenalan lagi Raja buat singkat gimana lu di semester 3 gitu, terus lu kenapa pilih fotografi, atau lu emang basic ya suka fotografi atau gimana sih gitu, biar penonton tahu nih lu siapa sih gitu. Oke, sebelumnya perkenalan diri, halo semua, nama gue Raja Ravanda. Gue dari Fotografi semester 3 Polimedia Jakarta. Gue itu memulai karir fotografi gue di tahun 2021, tepatnya masa-masa COVID. Itu di titik terendah bagaimana apa-apa susah gitu ya. Berarti pas SMA ya? Ya, kebetulan gue juga masuk OSIS ya, udah 3 tahun di OSIS. Dan gue juga terkadang ngambil di bagian PDD dokumentasi. Terus gue di luar itu juga gue hunting-hunting sendiri. Oh gitu. Iya. Berarti emang basicnya di OSIS juga bantu dokumentasi acara ya? Iya betul. Berarti emang udah suka fotografi dari semenjak SMA. Betul. Terus bisa masuk ke fotografi di Polmed ini emang udah keinginan atau gimana? Sebetulnya memang keinginan tersendiri ya, apalagi fotografi di gue sendiri itu merupakan hobi gue. Oh hobi, memang hobi ya? Iya memang hobi, dan kebetulan waktu itu memang kamera gue belum punya, jadi gue masih minjem. Cuman pas di saat gue sudah mampu buat beli kamera, gue punya keinginan lebih buat meningkatkan skill-skill fotografi gue. Nah dari situ, dari UTBK itu gue melihat kalau fotografi ini ternyata ada di program studi. Oh iya. Jadi mungkin jadi dimasukin ke opsi di antara 4 pilihan itu. Berarti lu bisa lebih explore lah ya, yang tadinya sekedar hobi, terus lu lihat nih ada prodi fotografi. Jadi lu bisa dapat banyak ilmu lah gitu untuk nambah skill-skill fotografi lu gitu. Iya, betul banget. Tapi kalau boleh tahu, lu kan udah berjalan berapa semester 3 ya? Iya, semester 3. Udah ada belum sih kayak genre fotografi yang lu suka, atau emang lu lagi tekunin apa nih gitu belakangan-belakangan ini? Sebetulnya banyak ya yang gua untuk mencoba explore. Gue coba hampir semua explore ya, dari genre dari street, terus juga genre potret. Nah, terutama untuk subgenre dari foto event nih, foto-foto cosplayer. Oh, cosplayer. Menarik banget tuh. Maksudnya gimana tuh foto-foto cosplayer tuh gimana? Foto cosplayer sendiri kita artiin sebagai pertama dari genre potret pasti kan, kita foto cosplayernya. Potret orangnya ya? Iya, potret cosplayernya. Itu gua ke event-event Jepangan yang ada di terutama daerah Jakarta ya, yang dekat-dekat rumah gue juga. Itu gue mulai awal-awal tuh sekitaran 2019, 2018 ya, itu gue awal-awal gue ke event. Dan dari situ gue mulai kayak, karena gue sendiri memang suka nonton anime, jadi tertarik dengan itu. Berarti awal mulanya emang karena lu suka nonton anime, terus ada event nih, event cosplayer, terus lu kayak, wah asik nih kayak motret gitu ya? Iya. Dan gue juga menarik nih guys. Awalnya juga kita tuh di motret itu nggak sekedar cuman datang buat ke event doang gitu. Awalnya tuh gue cuman datang ke event doang, cuman gue ngeliat banyak banget fotografer yang fotografer sepuh lah ya gitu ya. Oh kayak udah lama lah mereka berkecimpung di cosplayer ini gitu. Dari situ gue mulai kayak berpikir kayak, gue hobi gue motret nih, tapi gue juga punya hobi ke event, jadi gue satuin hobi itu gitu. Bener banget. Berarti emang karena lu awalnya ngeliat-ngeliat nih kayak ada fotografer sepuh, terus kayak lu kenapa gue nggak coba juga gitu ya. Terus kalau misalnya lagi foto-foto cosplay gitu, yang diambil tuh apa sih, Ja? Kayak entah itu emang dari fashionnya, atau kan biasanya kan mereka cosplay gitu kan, di apa sih namanya tuh, di suatu karakter. Nah itu apakah mereka emang dari fashionnya, atau dari pose-posenya, atau apa sih yang lu ambil kalau motret cosplayer tuh? Yang gue ambil itu biasanya dari pose ya, karena kan emang dari dari cosplayernya ini punya apa ya, kayak kostum-kostum khusus yang limited lah ya, bukan kayak kostum sehari-hari segala macam. Jadi kayak terutama buat era-era sekarang ini kan makin berkembang, makin bervariasi orang-orang dalam berkostum gitu ya. Ditambah lagi dengan anime-anime itu mempunyai karakter-karakter yang kostumnya itu ada yang dari simple dan ada yang paling ribet banget. Oh ada tuh kayak gitu. Jadi di situ gue punya ketertarikan tersendiri terhadap, wah kostumnya bagus nih kalau gue potret.
Oke. sama orang-orangnya juga gitu. Tapi lu dapat event-event, tahu informasi event-event gitu dari mana? Apa lu nyari sendiri atau emang lu udah join komunitas atau gimana? Sebelumnya gue tergabung dalam komunitas fotografer cosplayer. Oh, lu udah join gitu ya? Iya, Oh, pertama oke, itu gue oke. mencoba merambah itu dari kecil-kecilan dulu, kayak punya teman-teman dikit gitu ya. Dan lama-lama karena ada 1-2 hal itu gue keluar dari komunitas tersebut. Dan akhirnya gue mencoba buat independen atau mencari sendiri-sendiri. Nah itu gue kebanyakan dapat event info itu dari Instagram info Jepangan sama Cosplay Jakarta. Oke, berarti lu sekarang lebih ke nyari-nyari sendiri ya? Iya, nyarinya sendiri. Tapi kalau lagi gerak kayak gitu, apa lu geraknya sendiri atau ngajak teman-teman yang lain gitu? Untuk rekan gue punya banyak ya, terutama buat rekan-rekan yang suka ke event, suka anime gitu ya. Tapi kalau untuk yang teman-teman fotografer itu masih terbilang dikit karena gue di SMA sendiri kan emang yang minat buat motret itu nggak terlalu banyak ya. Paling banyak ya ketika gue join ke Polimedia Jakarta ini di prodi fotografi. Udah banyak lah ya, lumayan lah ya pengalamannya. Iya. Tapi kalau boleh tahu itu gimana sih, maksudnya alurasi kayak misalnya gue kan nggak tahu apa-apa ya. Iya. Gue kayak pengen coba ikut datang ke event itu kayak untuk motret atau untuk cuman datang doang tuh, apakah harus emang ada beberapa event ada yang harus daftar atau bisa datang aja gitu. Terus kalau mau motret ke cosplayernya apakah itu harus izin dulu apa? Emang kalau izin kan emang ya dasar lah ya, maksudnya etika dasar kita izin dulu. Cuman tuh ada nggak sih kayak apakah ada ribet atau enggak gitu kalau mau motret? Berarti ini ada 2 pertanyaan ya, khusus ya? Oke, gue mencoba buat jawab pertanyaan pertama, gimana sih buat datang ke event, apakah datang gitu aja? Ya simpelnya emang datang langsung aja ya, terutama buat event-event yang gratis, ya kecuali event berbayar itu sistemnya memang kayak konser gitu, jadi kita beli tiket via online atau situs-situs yang disediakan oleh si IO-nya gitu ya. Sementara kalau misalnya event gratis ya tinggal datang aja gitu. Yang terpenting adalah kita tuh emang di satu komunitas besar itu memang mereka pada suka anime dan mereka yang cosplay itu sebagai orang yang kasarnya dia itu tokoh-tokoh yang memeriahkan acara itu. Nah, kita sebagai pengunjung itu ya sebagai audiens gitu, sebagai yang penglihat segala macam. Karena mereka cosplay juga untuk dilihat dan untuk kayak mereka seneng dengan penggemar yang seneng motret sama dia, dipotret dia juga seneng gitu. Berarti emang dari mereka sendiri welcome ya kalau misalnya untuk kita potret-potret, ya kan? Iya, motret itu mereka juga welcome. Untuk pertanyaan yang kedua itu gimana sih kalau misalnya etika dalam foto cosplayer kita mau motret nih ke cosplayer, apakah mungkin aja ada cosplayer yang entah itu dia malu atau emang nggak mau dipotret atau emang cuman datang ke event kayak cuman mau cosplay aja gitu. Ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Ada sih, terutama pas masih di awal-awal tentunya ya. Di sini kita punya 2 kategori, apakah fotografer yang malu atau cosplayer yang pemalu. Gitu? Iya, karena kalau kebanyakan yang gue lihat itu di awal-awal itu justru fotografer yang pemalu. Oh iya? Fotografer yang pemalu. Berarti karena fotografer mungkin malu untuk memulai ya, untuk motret mereka? Karena kan apalagi kan biasanya kan antara fotografer sama si cosplayer itu mereka punya beda jalur kayak mereka fotografer bareng fotografer dan cosplayer bareng. Memang ada juga cosplayer yang dia itu punya fotografer pribadi. Oh gitu? Dia bawa fotografer pribadi. Jadi itu dia menyewa fotografer pribadi buat kasarnya sebagai pendamping dia potret segala kegiatan dia gitu. Tapi kalau misalnya yang punya fotografer pribadi gitu, kita dari fotografer luar boleh nggak sih motret mereka juga gitu? Gue ada beberapa kali ya buat kayak kasarnya kayak kalau gue punya istilah sendiri namanya curi lapak. Curi lapak. Jadi si fotografer pribadi itu udah punya lapak cosplayernya. Kita mencuri dengan halus. Maksudnya kayak kasarnya kayak ngikut lah ya. Kita ngikut join lapaknya ya gitu. Makanya di situ kita butuh percaya diri nih. Gue pertama kali jadi fotografer di event itu memang masih malu-malu kayak kadang-kadang gue tuh nyuruh temen gue kayak bro kayaknya boleh tuh difoto, bagus nih buat difoto, kayak gue minta nyuruh gitu. Cuman seringkali setelah libur panjang sekolah itu gue kayak udah jarang temen yang mau ikut segala macam karena sibuk segala macam ya. Pernah di saat itu gue tuh ke event benar-benar sendiri dan pada saat itu gue mencoba buat mengolah kepercayaan diri gue. Ya dari yang pertama kali gue lihat cara segala macam, akhirnya gue bisa buat ngedirect
si cosplayernya itu buat gue potret sendiri gitu. Berarti Gue punya lapak sendiri. Oh, lu sekarang udah punya lapak sendiri gitu? Sebenarnya kalau misalnya lapak yang permanen nggak ada ya. Maksudnya kayak gue tuh bener-bener kayak misalnya jadi fotografer pribadi dari satu cosplayer gitu, nggak ada. Cuman setidaknya gue tuh bisa punya lapak sendiri. Jadi kayak kasarnya dari dulu yang gue itu ngikut orang. Mas join mas, sekarang orang itu yang bilang mas join mas gitu. Oh, Iya. I see, oke. Berarti pertama apa tuh tipsnya? Komunikasi, percaya diri. Ada lagi nggak selain itu? Ada lagi, terutama ini buat era sekarang ya, tentang isu yang rada-rada sensitif, yaitu tentang seksualitas. Iya, bener banget. Karena tuh cosplayer tuh rata-rata yang gue lihat, yang gue tahu juga tuh perempuan kan. Iya. Dan ya nggak sedikit juga laki-lakinya, cuman yang sering gue lihat tuh emang perempuan-perempuan gitu. Iya. Jadi memang kita tuh sebagai fotografer tuh punya etika masing-masing tersendiri ya, terutama memang kalau misalnya si cosplayer ini kebanyakan memang mayoritas karakter anime itu kan memang terbuka. Iya. Jadi kita tuh punya etika tersendiri buat memaksimalkan foto entah dari angle atau apapun yang sehingga tidak memancing rasa seksualitas, terutama buat diposting ke media sosial. Benar-benar. Gitu. Karena beberapa cosplayer juga mereka itu merasa tidak nyaman apabila kita foto tuh terlalu mengeksplor kostumnya mereka. Oke. Gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita mau coba buat direct sendiri, itu dikonfirmasi dulu terhadap cosplayer apakah nyaman atau tidak. Benar banget gitu. Berarti emang sebenarnya cosplayer mungkin fashionnya atau outfitnya itu emang terbuka, tapi kita tuh sebagai fotografer juga punya etika sendiri lah untuk meminta mereka posenya tuh gimana, mereka nyaman atau enggak gitu. Jangan asal motret ya, karena takutnya tuh mereka merasa risih atau nggak nyaman dan malah takutnya jadi ngasih kesan kayak apa sih ini fotografer gitu ya kan. Terus sebenarnya udah etika dasar banget guys kalau di dalam fotografi ya kan, Ja? Iya, betul banget. Terus kalau boleh tahu lu udah pengalaman-pengalamannya udah banyak di beberapa event gitu? Sudah cukup lah. Udah cukup ya? Sudah cukup mumpuni. Nih guys, kalian kalau misalnya mau lihat hasil-hasil fotonya Raja, ada Instagramnya nggak? Ada Instagramnya. Apa Instagram? Ntar biar kita tulis di bawah ini. Buat Instagram pribadi itu ada It's Radzi. Kalau untuk Instagram portofolio foto-foto itu ada di Ravan Pic. Oke, itu guys, kalian boleh kepo ini IG-nya dia. Terus boleh. Kali aja kalian nih ada yang penasaran mau gimana sih caranya ikut nih Raja gitu. Ntar boleh kan di DM gitu. Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Motret bareng kan seru ya, Ja, gitu. Terus dari event-event kayak gitu kan lu motret ya. Lu ada nggak sih kayak keuntungan yang lu dapat? Kan awalnya kan berarti lu kayak cuman hobi gue doang nih gitu. Terus akhirnya lu motret, apakah lu bisa jadi di hire jadi fotografer pribadi itu, atau apakah lu bisa jadi dapat cuan gitu dari foto-foto gitu? Ada nggak sih, Ja? Sebenarnya untuk dampak langsung itu pasti banyak ya, karena kita itu ke event terutama buat saya yang awalnya motret itu cuman seneng-seneng, terus nemu event itu memang gue tuh datang ke event tuh cuman buat happy doang, kayak nggak ada motret, gue cuman nyaksiin stage, gue cuman ngelihat karakter-karakter anime dari cosplayer itu kayak wow bagus gitu lah ya, terutama karakter-karakter yang gue suka. Makin lama gue tuh menyatukan unsur hobi gue motret dengan ke event gitu. Jadi cuan yang gue dapatkan adalah pertama kepercayaan diri, pasti kepercayaan diri. Apalagi seorang fotografer tuh harus percaya diri gitu. Bahkan kalau misalnya kita tidak punya kepercayaan diri, walaupun genre kita itu tidak menyangkut kepada hal percaya diri, itu bakal gagal, bakal susah. Apalagi yang menyangkut dengan sosial gitu kan. Iya, betul. Dan juga kalau misalnya sebagai pribadi tuh gue merasa lebih ke waktu gue terisi dengan baik gitu. Jadi kayak seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya gue tuh punya dua hobi yang berkaitan, yaitu gue ke event, gue juga hobi motret. Jadi gue tuh bisa melaksanakan apa yang menurut gue kegiatan gue itu dengan hal yang gue suka gitu. Berarti emang lu mengisi kegiatan lu ya yang positif lah, terus lu bisa explore juga kan skill fotografi, lu explore skill fotografi dan lu juga dapat kesenangan karena hobi lu sendiri itu kan. Betul banget. Terus kalau misalnya itu kan tuh cosplay doang ya, apa ada yang lain gak sih lu motretnya? Apakah emang motret portrait modelnya doang nih? Atau kalau setahu gue kayak ada yang ngedance gitu nggak sih? Oh iya. Nah kalau misalnya ini kita balik lagi ke pertama kali gue bilang kalau misalnya gue tuh mendalami genre fotografi stage. Kayak stage juga? Iya, karena awalnya kan gue bilang gue cuman ke event itu buat fotografi potret cosplayer gitu. Nah ini juga ada namanya fotografi stage. Jadi kayak
stage itu diartikan ke gua bukan kayak orang yang nyanyi doang, tapi ya juga orang yang dance gitu. Oke. Orang yang, jadi kalau misalnya di event Jepangan itu ada namanya idol. Idol. Motret idol gitu ya? Motret idol. Itu idolnya emang tampil, perform atau gimana? Itu idolnya perform, itu idolnya benar-benar tampil, mereka bertiga sampai 6 orang. Dan itu ada, kalau di satu event itu kadang-kadang ada 3 sampai 4 idol. Tapi gue pernah waktu itu event di Gajah Mada itu sekitaran 12 idol. Wah, dalam satu hari. Iya. Itu gue potret 12-12-nya. Itu emang lu ngambilnya keseluruhan satu grup atau emang lu lebih fokus ke kayak lu mau ngambil potret satu-satunya nih atau gimana? Kebanyakan sih kalau mostly itu gue motret semuanya gitu. Semuanya, oke. Tapi ada juga yang sendiri-sendiri gitu. Berarti emang lebih ke aksi panggungnya ya, benar, kayak dance-dance-nya gitu. Banget. Itu kalau idol-idol gitu, itu pengalaman lu di event apa tuh kalau kayak gitu? Biasanya idol itu punya 2 event tersendiri. Pertama tuh event anime yang biasa gue datengin. Jadi gue ngelihat cosplayer, terus di panggung tuh mereka ada idolnya gitu. Oh, I see. Berarti mungkin di satu event yang sama, tapi ada kayak 2 stage yang beda gitu kali ya. Yang satu stage untuk panggung idol, yang satu untuk cosplayer gitu. Oh, jadi coswalk buat cosplayer, sementara buat idol tuh idol stage perform gitu. I see, oke. Nah, yang kedua itu ada sendiri. Jadi kayak misalnya ada salah satu idol lokal yang ada di Polimedia ini namanya Entrix. Itu salah satu membernya ada dari mahasiswi di sini. Oh iya? Ya, Entrix. Oh, baru tahu. Berarti mahasiswi ini dia member di grup ini? Ya, member di grup ini. Nah, waktu itu kadang-kadang dia juga sering ada event buat idolnya doang. Jadi kayak dia punya panggung acara itu memang misalnya merayakan anniversary misalnya gitu-gitu. Nah, itu juga bisa dijadiin foto stage juga gitu. Itu terfokus tapi. Baru tahu tuh guys, ternyata di Polimedia ada salah satu member ya? Iya. Member idol. Ada juga satu lagi sih Cheertopia, itu juga seangkatan sama gue juga. Oh iya. Ada. Berarti ada 2 grup nih? Ada 2 Tadi grup. apa? Cheertopia sama Entrix. Cuma kalau yang Entrix baru aja lulus. Yang anak Polimedianya. Berarti sekarang yang Cheertopia ini masih ada? Masih ada. Wah, menarik banget guys. Kalian kalau misalnya kepo boleh dicek aja IG apa idol-idolnya itu ya. Iya. Gila, keren banget sih. Tapi kalau misalnya lu motret kayak gitu, lu ada nggak sih pengalaman yang nggak enak atau kesulitan lah gitu lu selama motret event-event kayak gitu, ada nggak? Sebenarnya kalau bisa dibilang ada sih pasti ya. Pertama sih kalau yang gue bisa jelaskan itu, pertama itu tentu pas kita motret, itu kan biasanya event tuh memang selalu rame ya. Betul. Ketika kita motret tuh yang paling susah itu ketika kita ngebawa cosplayer itu mau foto di mana. Oh, nyari tempat? Nyari sudutnya. Oke. Oke, jadi apalagi kan kadang-kadang di mall, jadi kayak cahayanya tuh nggak konsisten gitu. Kurang lah ya cahayanya. Kurang banget. Ditambah lagi ya pasti gangguan-gangguan dari orang yang lalu lalang pengunjung segala macam, lain, pengunjung gitu, yang lain. mallnya ya. Betul. Jadi itu aja. Paling yang kedua itu lebih ke apa ya? Paling lebih ke nyari momentum sih. Karena kalau misalnya kita nyari cosplayer itu kan kita nyari, bukan kita ngebawa cosplayer. Otomatis gak setiap event itu mempunyai pengunjung-pengunjung cosplayer yang kira-kira bagus buat difoto. Tapi ini bukan, sekali lagi bukan mendiskreditkan orang-orang mandang fisik lah gitu, enggak ya. Enggak. Cuman kayak kadang-kadang kita sebagai fotografer juga melihat feel mana orang yang kayak bagus nih buat difoto gitu. Karena kan kita nggak motret semua cosplayer gitu. Benar, karena dari sekian banyak cosplayer yang hadir, lu juga bisa lihat nih kayak ini orangnya bisa welcome juga atau enggak gitu. Nah, betul. Atau enggak, atau emang dia ya balik lagi dia udah punya fotografer pribadi atau belum gitu kan. Emang balik lagi tuh percaya diri guys. Betul. Lu kalau misalnya lu bisa open ngomong gitu, jadi lu bisa malah nambah relasi kan. Betul banget. Terus ada nggak tuh kayak relasi-relasi gitu sekarang udah banyak atau gimana? Relasi tentunya banyak ya, tapi bukan ke cosplayernya, tapi kayak teman-teman fotografernya. Teman-teman, lebih ke fotografer. Teman-teman fotografernya, karena kita sendiri punya satu hobi yang sama gitu kan. Kecuali kalau misalnya gue punya relasi ke cosplayernya, itu berarti gue juga cosplayer gitu. Oh, I see. Jadi kalau misalnya di fotografer tuh karena kan kita di setiap event buat barengan gitu. Kadang-kadang bahkan juga beberapa fotografer itu beberapa fotografer yang jadi temen gue itu bahkan jadi masuk ke Polimedia gara-gara ngeliat gue masuk fotografi di Polimedia. Oh, jadi temen lu tertarik karena
ngobrol nih sama lu Iya. ternyata mahasiswa fotografi gitu. Iya. Terus kayak dia tertarik kayak, oh gue juga mau fotografi Betul. Tuh guys, relasi tuh bener penting banget. Iya. Lu bisa berteman, lu bisa tahu sesama hobi, Benar, terus benar. bisa satu kampus ya kan, Benar, jadi benar. tertarik juga masuk Iya. fotografi. Itu keren banget sih gitu. Terus ada nggak sih mau pesan-pesan gitu buat temen-temen nih yang kayak misalnya baru takut lah mau mencoba atau gimana? Lu ada nggak pesan-pesan? Pesan gue gini ya, kalau misalnya kita mau memulai itu otomatis kita harus melihat potensi diri kita dulu. Jangan kita asal memulai aja tapi tanpa ada persiapan yang matang tentunya. Betul. Persiapan yang matang itu bukan hanya sekedar dari uang, kita membeli kamera bagus, kita membeli setup bagus, karena memang realita di lapangan mengatakan seperti itu. Karena banyak banget fotografer sepuh yang punya setup yang luar biasa ya, luar biasa mahalnya dan luar biasa bagusnya. Terkadang kita juga punya rasa kayak feel bad, kayak insecure mungkin ya, insecure, karena bener sekali. fotografer itu kayak jir-jirnya udah banyak tapi kita Bener. cuma punya satu nih. Bener. Jangan kayak gitu guys, Betul. ya kan Ja? Bahkan gue sampai di tahun yang ketiga lah ya motret, walaupun gue sekarang udah mulai jarang buat motret cosplayer. Itu di tahun ketiga ini gue udah sama sekali gue tidak menambah gear. Jadi kayak gue tuh datang ke event bener-bener modal kamera doang. Sementara hal yang lain ya mungkin karena kembali lagi faktor ekonomi lah ya. Iya, oke. Tapi kalau misalnya gue bilang seperti ini kenapa, berarti ini tandanya bahwa ekonomi tidak bisa menghentikan Anda buat mengejar hobi Anda, minat Anda. Betul. Gitu. Karena emang nggak, ya kita nggak bisa ngelihat kayak kita jirnya harus lengkap nih gitu. Enggak. Yang penting tuh kita punya skill. Betul. Bener nggak sih? Punya skill dan punya relasi. Betul. Kalau kita punya kenalan, tinggal minjem aja. Betul. Kita kalau punya relasi kita bisa pinjam. Kita misalnya mau pinjam kamera lah atau lighting lah, Betul. itu bisa banget kita pinjamkan. Dan kalau misalnya kita punya skill, tinggal motret. Betul. Tapi kalian kalau punya kamera tapi nggak ada skill gimana? Betul. Susah juga kan? Dan keberhasilan fotografer cosplayer itu adalah ketika dia mampu beli gear dari hasil jeripayanya dia sendiri. Wah itu keren banget sih. Iya, Kayak itu. lu dateng nih kayak cuman punya beberapa gear, terus setelah berkecimpung di cosplayer ini lu kayak bisa menghasilkan. Betul. Dan lu bisa beli gear-gear itu. Betul. Itu keren banget Karena sih. seorang fotografer kan dijual fotonya. Betul. Balik lagi. Iya. Jadi kalau misalnya kita takut buat motret, ya bagaimana kita mau berdagang gitu. Benar. Karena apalagi yang dipamerin kalau Iya. dari seorang fotografer kalau bukan fotonya. Betul. Apalagi kita berbisnis dengan hobi kan, pasti kan jalannya pasti mulus. Berarti emang seneng banget lah ya kayak Seneng. kita ngikutin hobi kita jalan di hobi kita, terus kita motret-motret, kita juga dapat keuntungan. Kayak Betul. udah bener-bener kayak ya udah kita ngelakuinnya fun aja tanpa ada bebannya nggak sih Ja? Betul banget. Tuh guys, kalian dari perbincangan kita kali ini kayak udah dapat banyak banget insight nih dari Raja, kayak dapat info-info event, terus tips-tips gimana sih kalau kita misalnya mau mulai ikut gitu kan di dunia cosplayer gitu. Kalian yang penting tuh jangan takut, percaya diri, terus nambah relasi itu penting banget aja. Betul banget. Penting banget itu 3 hal pokok deh. Oke. Makasih nih Raja udah mau bincang-bincang sama kita, seru banget Sama-sama. pembahasan kali ini. Seru banget. Kalian nanti bisa cek ke IG-nya Raja lagi, tadi nanti ada foto-foto hasil-hasil motret dia di cosplayer gitu. Kalian boleh cek di IG-nya. Betul. Udah kayaknya segitu aja kita Segitu aja. perbincangannya. Ya. Oke. Makasih ya Raja udah Iya, nyempetin waktunya di sama-sama. formulasi kali ini. Terima kasih guys udah nonton di episode kali ini. Jangan lupa nonton di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.